Kebenaran di atas kebenaran. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Amsal 30 ayat 5. Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan sempat tidak mendapatkan izin uji klinis tahap 2 dari BPOM, meski mendapat dukungan luas dari kalangan politisi dan pengusaha kalangan atas. Mereka percaya karena penggagasnya, sosok Dr. Terawan yang sebelumnya terkenal dengan metode DSA atau cuci otak yang diklaim telah menyelamatkan banyak orang. Walau metode ini mendapat tentangan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI karena dinilai tidak dikenal dalam kaidah ilmu kedokteran, namun pembela Dr. Terawan tampil dengan kesaksian kesembuhan. Sementara BPOM tidak memberi izin dengan alasan karena prosedur pembuatan vaksin Nusantara sejak awal dinilai tidak mengikuti kaidah ilmiah yang sudah baku yang selama ini menjadi acuan BPOM. Dalam hal inilah tentu BPOM tidak bisa disalahkan, apalagi menuding dengan adanya maksud politis di baliknya. Pembuatan vaksin adalah produk ilmiah melalui sejumlah penelitian dan uji coba secara ilmiah. Jadi, benar atau tidak prosedurnya bukan ditentukan oleh dukungan atau kesaksian semata. Kemudian muncul orang-orang yang mencoba berpikir kritis. Jangan-jangan kebenaran metode ilmiahnya yang perlu direvisi. Jangan-jangan ada kebenaran lain yang lebih tinggi dari yang baku sekarang. Orang memang butuh solusi, sehingga ketika ada kebutuhan, orang umumnya akan pragmatis, tidak peduli caranya benar atau salah. Yang penting memberi hasil sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini, muncullah yang namanya kebenaran karena pengalaman. Hal yang banyak terjadi di dalam dunia teologi. Contohnya, hanya karena mengalami kesembuhan setelah menerima perjamuan kudus, lalu mengajarkan bahwa perjamuan kudus sebagai sarana kesembuhan. Memang pernah terjadi sapu tangan Paulus dipakai menyembuhkan orang, Kisah Para Rasul 19 ayat 12, atau bayang-bayang Petrus mendatangkan kesembuhan, Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Tetapi tidak pernah muncul pengajaran yang berkaitan dengan kedua pengalaman itu. Alkitab dengan jelas mengajarkan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, sehingga Paulus dengan tegas berkata dalam Galatia 1 ayat 8, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Karena itu, kita perlu tegas mengawasi ajaran di sekitar kita yang harus murni dari firman Tuhan dan bukan karena pengalaman pribadi. Anda setuju? Kebenaran berdasarkan pengalaman tidak akan bertahan lama.